Jadi kalau kita Bapak Ibu tertipu sedikit, kita kurang-kurang paham, orang sering begitu di masyarakat. Mana dalilnya? Mana dalilnya Maulid Nabi? Mana dalilnya Isra Mi'raj? Mana dalilnya takziah 3 hari baca Quran? Mana dalilnya? Itu gelodok namanya itu. Kalau begitu kita belajar Islam, kacau Islam ini. Yang ada dalilnya, allazina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berzikir pada Allah, baca Quran kah, bersolawat kah, solat kah, dimanapun kau berada, mau di rumah, mau di masjid, mau di pasar, mau di kantor, silakan berzikir. Bagaimana cara berzikir? Terserah. Itu ijtihad ulama, itu pemahaman ulama. Kalau dicari dalil, Pak, mana dalil baca Al-Quran di tempat orang meninggal? Ya enggak ketemulah. Ada dibuat Nabi enggak? Tidak semua yang tak dibuat Nabi itu tak boleh dilakukan. Kalau kita mengatakan yang tak ada zaman Nabi tak boleh kita lakukan, maka matilah ijtihad, tertutuplah ilmu. Contoh, ya, donor darah, transfusi darah, ada zaman Nabi? Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dah 1 tahun tak ketemu dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Surah Ali Imran ayat 103. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surah Al-Hujurat ayat 10. Sadaqallahul azim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati ala 73 firqah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sadaqa Rasulul Karim. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RW, pengurus masjid, Bapak-bapak RT, Bapak Ibu, orang-orang tua saya, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Semoga yang hadir insya-Allah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, subuh ini kembali kita hadir untuk melanjutkan kajian-kajian Islam sebagai penambah wawasan ilmu di dalam Islam, agar kita tahu mana yang hak, mana yang batil, agar kita mengerti mana petunjuk Allah.
mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Itulah majelis taklim, majelis yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dan pesan Rasulullah kepada sahabat, jika kalian nanti atau suatu ketika dalam perjalanan bertemu satu majelis ilmu, maka duduklah kalian, dengarkan. Yang pertama, baina mimbari wa baina baiti, baina baiti wa baina mimbari raudatan min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku di Masjid Nabawi, rumah Nabi, dan mimbar Nabi. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, jumpa makam Rasul, itu rumah Nabi itu. Dulu Nabi hidup di situ dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan sampai kepada mimbar. Antara itu kata Rasulullah, raudatan min riyadil jannah, taman-taman surga. Di luar raudhah, di mana ada majelis taklim, disitulah taman surga. Maka Bapak Ibu, beruntung kita di masjid kita ada taman-taman surga. Rugi kita kalau tidak hadir. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, menyambung kajian tahun lalu atau bulan lalu, anak. Sudah sampai di mana? Ada yang ingat? Saking lamanya enggak, makanya saya bilang setahun. Nah, lama. Bulan lalu kita sudah sampai tentang firqah di dalam Islam. Kata Rasulullah, ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku di akhir zaman nanti akan terpecah menjadi berapa? 73. Salasin wa sab'ina, 73 firqah, aliran. Kemarin kan sampai situ. Masih ingat? Biar tidak diulang-ulang aja itu. Masih ingat Pak ya? Saya ulang dari pertama sedikit loh, pancing-pancing loh. Bapak Ibu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Rasul pernah naik di atas bukit kecil di Madinah. Di atas bukit itu ada perkampungan Bani Umayyah, punya masjid. Maka Nabi solatlah di situ, solat sunat. Selesai solat sunat, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasul berdoa kepada Allah 3 macam. 3 doa Nabi, 2 doa Nabi diterima, 1 doa Nabi ditolak. Jadi Bapak Ibu, jangan kita terkejut kalau doa kita tak diterima Allah. Doa Nabi saja ada yang ditolak. Kenapa Allah tolak doa kita? Karena Allah lebih tahu yang patut dan layak untuk kita. Bukan Allah tak sayang sama kita, Allah lebih tahu kebaikan untuk kita. Sama dengan anak kecil ngotot minta beli sepeda motor, maknya ndak mau, bapaknya ndak mau. Bukan ndak sayang, dia tahu kelayakan untuk anaknya itu apa. Jadi Nabi pun ditolak doanya. Doa Nabi yang pertama, kata Rasulullah, duhai Allah, jangan engkau binasakan umatku dengan cara dimiskinkan.
maka Allah terima. Umat Islam tidak akan binasa karena miskin. Tapi umat Islam miskin banyak, tetapi tidak dibinasakan, tidak mati umat ini seluruhnya karena miskin. Allah kabulkan. Yang kedua kata Rasulullah, duhai Allah, jangan engkau binasakan umatku dengan cara ditenggelamkan, seperti terjadi zaman Nabi Nuh. Mati semua itu kecuali yang hidup di kapal, itu yang selamat. Itulah yang berkembang biak sampai kepada kita. Maka Allah kabulkan, umat Islam tidak akan mati binasa seluruhnya karena ditenggelamkan. Doa ketiga, duhai Allah, jangan biarkan umatku sampai akhir zaman berpecah belah. Allah tolak doa itu. Jadi ketika Nabi meminta agar umat Islam itu bersatu sampai hari kiamat, Allah menolak. Jadi kalau ada yang berkuar-kuar di masjid, kenapa kita tak mau bersatu? Kenapa umat Islam ini suka berpecah belah? Itulah doa Nabi yang tidak diterima oleh Allah. Para muhaddisin, ahli hadis menjelaskan kenapa doa Nabi yang dua diterima, satu ditolak. Yang dua ini urusan Allah langsung. Persoalan kalian miskin, persoalan kalian mati karena tenggelam, itu urusanku. Tapi kalau persoalan persatuan kesatuan kalian, muamalah kalian sesama muslim, sosial kalian sama muslim, itu urusan kalian, bukan urusanku. Mau bersatu umat Islam, silakan. Mau berpecah belah, silakan. Tetapi Allah menghimbau hanya berbentuk himbauan, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, dan berpegang teguhlah. Itu himbauan Allah, himbauan dengan tali agama Allah, berpegang teguhlah dengan dinullah. Wala tafarraku, jangan kalian berfirqah-firqah, jangan berpecah belah. Disambung ayat itu oleh Allah, wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat kata Allah, ingat kalian, dulu kalian tu berpecah belah, dulu sebelum zaman Nabi Muhammad kalian berfirqah-firqah, tapi karena nikmat Allah kalian disatukan lagi. Yang menyatukan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat Allah, bi ni'matihi ikhwana, sebab nikmat Allah kalian itu hidup bersaudara. Maka selama Nabi hidup, umat Islam bersatu. Tapi setelah Nabi wafat, mulailah. Dalam surat Al-Hujurat Allah juga menghimbau, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Bersaudara. Jadi kita ini kata Allah Bapak Ibu bersaudara. Bersaudara itu apa hak dan kewajibannya? Salah satu di antaranya adalah saling menutup aib, menghargai, menghormati, tak boleh saling menjatuhkan, tak boleh saling ejek mengejek, tak boleh saling hantam menghantam. Itu orang beriman. Fa aslihu baina akhawaikum, kalaupun terjadi pertikaian sesama kalian, maka berdamailah. Fa aslihu, islah. Islah ini sudah sering dipakai oleh orang Indonesia. Satu kubu dengan kubu lain bertengkar, mereka islah. Islah itu apa artinya? Damai, ya kan? Damai,
bersatu kembali, saling memaafkan. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Karena bertakwa kepada Allah, kalian aku berikan rahmat. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah. Umat Islam berpecah belah. Ya kan? Coba Bapak Ibu, kita sekarang ini bersatu tuh pecah. Hah? Berpecah. Karena itu Nabi mengatakan, ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku di akhir zaman akan berpecah menjadi 73 aliran. Pecah. Kapan mulainya Islam itu berfirqah-firqah, berpecah belah? Kita baca sejarah singkat. Setelah Rasul wafat, secara demokrasi dan aklamasi, Abu Bakar dipilih lewat sidang istimewa, pemilihan. Jadi demokrasi itu jangan bilang tidak dari Islam, dari orang kafir. Islam sudah lebih dahulu mengajarkan demokrasi. Karena Abu Bakar dipilih melewati pemilu. Kubu dari Muhajirin, kubu dari kaum Ansor, bani ini rapat berunding memilih, terpilihlah calon-calon siapa yang akan menjadi khalifah pengganti kepemimpinan Rasulullah. Ringkas cerita, Abu Bakar terpilih dengan berbagai macam pertimbangan. Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah karena dipilih. 2 tahun Abu Bakar sakit, kemudian Abu Bakar berwasiat. Apa wasiat Abu Bakar? Kalau aku nanti sudah tiada, tolong kalian pilih Umar bin Khattab penggantiku. Jadi Umar bin Khattab itu jadi khalifah tidak melalui pemilu, tidak melalui sidang istimewa, tidak melalui perundingan. Wasiat dari Abu Bakar. Wasiat Abu Bakar itu dikabulkan oleh sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat Nabi menerima. Umar bin Khattab, tolong kalian angkat menjadi khalifah. Setuju. Meninggal Abu Bakar 2 tahun, dipilihlah Umar bin Khattab. 5 tahun Umar bin Khattab menjadi khalifah. Akhirnya syahid, mati dibunuh sedang solat subuh berjamaah. Umar menjadi imam solat. Di belakang Umar ada orang bernama Abu Lu'lu'ah, orang Yahudi masuk Islam. Dendam bagaimana cara membunuh Umar, masuk Islam. Jadi Bapak Ibu, kalau menghancurkan Islam itu bukan dari luar, tidak bisa. Kalau mau menghancurkan Islam, masuk Islam. Jadi banyak orang sekarang yang menghancurkan Islam itu orang Islam sendiri. Tapi kita tidak tahu hatinya benar-benarkah Islam, beriman pada Allah. Karena kita susah. Dia solat juga. Yang membunuh Umar itu solat dia, solat subuh dia. Bayangkan, solat subuh dia berada di saf paling depan, tapi sudah ada senjata disimpannya. Kenapa Abu Lu'lu'ah dendam sama Umar? Karena perang Persia dimenangkan oleh Umar. Orang Persia itu banyak orang Yahudi, salah satunya adalah Abu Lu'lu'ah. Dia dendam. Awaslah, bahasa kitanya, awaslah. Aku kan masuk Islam, kan ku bunuh kau. Mati. Syahid Umar bin Khattab sedang memimpin solat subuh berjamaah. 5 tahun sudah mulai heboh. Situ sudah mulai gejala-gejala heboh umat Islam. Tapi belum berfirqah-firqah lagi, hanya heboh dari segi kekacauan, pembunuhan dan sebagainya. Abu Lu'lu artinya akhirnya dihukum pancung karena kisos. Digantikan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berkuasa selama 6 tahun. Akhirnya syahid, mati dibunuh. Jadi khalifah ini Bapak Ibu 4, 1 yang sakit, 3 mati dibunuh. Syahid.
Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran. Datang orang Islam yang dulunya Majusi, dendam dengan Utsman karena perluasan wilayah kekuasaan Utsman. Maka Utsman pun sedang baca Quran, ditikam dari belakang, syahid. Selesai Utsman, kita singkatkan ceritanya, mulailah pemilihan pemimpin berikutnya, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Disinilah mulai bertolaknya, titik tolaknya permasalahan firqah terjadi. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ada satu kelompok yang tidak setuju. Kelompok itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa Muawiyah? Sahabat Nabi. Sudah Islam di zaman Nabi, menjadi teman dekat Nabi. Dia tidak setuju Ali yang menjadi khalifah, maka dia buat pemerintahan sendiri, pemberontak. Akhirnya terjadilah perang. Perang itu namanya Perang Siffin. Muawiyah dan Ali berperang. Endingnya menanglah Ali bin Abi Thalib. Jadi bapak ibu, sesama muslim dan sesama sahabat Nabi sudah pecah. Gara-gara apa? Kekuasaan politik. Nah, situ mulai itu. Karena Muawiyah kalah, ditangkap jadi tawanan, disiapkan hukuman. Ya, kalau bahasa kita sekarang nih, masuk sel dululah sebelum sidang. Gitu. Sebelum ke meja hijau, masuk sel dulu, ya kan? Kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib, yang kalau kita bawa sekarang ini namanya tim sukses kemenangan Ali bin Abi Thalib, meminta, wahai khalifah, disegeralah hukuman pancung untuk Muawiyah. Karena dalam hukum Islam, Al-Quran mengatakan yang menentang aturan Allah, kepemimpinan khalifah yang sah, maka hukumannya bunuh, hukum pancung. Tahkim namanya, agar berlaku adil. Tersebarlah bahwa Muawiyah akan dihukum pancung karena tim sukses ini menuntut cepat. Rupanya bapak ibu, Muawiyah diam-diam datang baik-baik kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai khalifah Ali bin Abi Thalib, saya mohon maaf, ampunkan saya khilaf, saya berjanji takkan memberontak lagi, maafkan saya, kita kan sama-sama sahabat Nabi. Apa begitu? Timbullah dua versi, diterima maafnya atau dihukum mati. Kalau bapak sebagai pemimpin, yang mana diambil? Yang satu hukum Al-Quran, wajib dibunuh, hukum Islam begitu. Yang satu memaafkan, juga ada dalam Al-Quran. Yang mana diambil? Pengkhianat, ya kan begitu. Ini cocok jadi tim sukses nih. Jadi akhirnya bapak ibu, istikharahlah Ali bin Abi Thalib. Wasta'inu bis sabri was shalah. Bingung Ali, yang satu ini sahabatku juga, yang satu ini hukum Islam. Lalu Ali bin Abi Thalib memaafkan Muawiyah. Sejarahnya begitu, bukan saya buat cerita, sejarahnya begitu. Ali bin Abi Thalib memaafkan. Karena Ali bin Abi Thalib memaafkan, datang tim sukses Ali bin Abi Thalib, meradang mereka. Wahai khalifah, kalau engkau memaafkan Muawiyah, berarti tuan melanggar Al-Quran.
Pengkhianat harus dihukum mati, tak bisa dimaafkan. Kalau Tuhan melanggar Al-Quran, berarti Tuhan menentang Allah. Kalau Tuhan menentang Allah, berarti Tuhan kafir. Jadi sudah timbullah kelompok mengkafir-kafirkan sesama muslim. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau ada sekarang orang mengkafir-kafirkan orang Islam, membid'ah-bid'ahkan orang Islam. Sudah pernah terjadi. Itu pelanjut sejarah saja, melanjutkan sejarah, kisah yang pernah terjadi. Orang-orang Islam mengkafirkan orang Islam. Yang lebih dahsyatnya, yang dikafirkannya itu bukan orang biasa, khalifah. Yang Nabi pernah menjamin 10 orang dijamin ahli surga, termasuk Ali bin Abi Thalib. Tapi dikafirkan oleh kelompoknya sendiri karena dianggap melanggar Al-Quran. Kelompok itu bernama Khawarij. Nah, itulah dia Khawarij. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar nama Khawarij, itulah dia. Khawarij artinya keluar, khuruj, kharaja, yakhruju, khuruj, khawarij, keluar dari barisan Ali. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, tentu tidak mau lagi ikut karena sudah dikafirkan. Buat paham sendiri. Siapa Khawarij ini? Ahli ibadah, orang yang soleh, habis Quran, hebat ibadahnya. Tetapi begitulah pendapat mereka. Timbul lagi namanya Murji'ah, timbul lagi Wasil bin Atha, buat paham lagi namanya Mu'tazilah, timbul lagi namanya Asy'ariyah dari Abu Musa al-Asy'ari, timbul lagi Jabariyah, timbul lagi Qadariyah, timbul lagi Maturidiyah. Terus kata Nabi akan berpecah menjadi 73 sampai ke Indonesia. Ada namanya Muhammadiyah, ada namanya Nahdlatul Ulama, NU, ada namanya Jamaah Tabligh, ada namanya LDII, ada namanya Islam Murni, ada namanya Wahabi Salafi, ada namanya Al-Arqam, ada namanya Ahmadiyah, macam-macam. Nah, sekarang yang di Indonesia saja, Bapak Ibu yang mana? Ayo, yang mana? Muhammadiyah, NU, Jamaah Tabligh, Wahabi Salafi, LDII. Emang orang tuh berbeda Pak Ustaz? Beda. Jangan bilang sama Islam tuh Pak, beda. Firqah-firqah itu beda. Karena berbeda itulah dia jadi firqah. Kalau satu tidak firqah namanya, jami'ah namanya, bersatu berkumpul. Firqah beda. Kita ambil salah satu contoh perbedaannya. Nih dekat kita nih. Terus ya, terus ke Harapan Raya, lewat Jalan Firdaus, sebelum Tunas Jaya, di seberang tuh ada masjid besar, dan saya lihat ada pesantren juga. Merek besar plakatnya LDII. Itu dulu namanya Islam Murni, tukar nama, tukar plakat. Bapak Ibu coba sekali-kali ke sana. Saya sudah ke sana Pak. Pergi ke sana, sholat apa sih bebas, mau sholat zuhur, sholat asar, maghrib, ke sana. Kalau Bapak Ibu, wajah Bapak Ibu kan belum kenal mereka, belum dikenal tuh. Sholat di situ, telapak kaki kita bekas sholat tuh sampai kita keluar sendal kita parkir tuh dipelnya tuh, dicucinya tuh. Kenapa? Karena kita ini bagi mereka najis. Itu pula pendapat mereka. Tidak bisa pula kita marah-marah. Itulah firqah. Itu firqah. Itu pemahamannya.
kita ni najis, masih kafir walaupun kita solat, walaupun kita mengatakan syahadat, tapi belum sah syahadat kita sebelum dibaiat oleh amirnya, pemimpinnya. Jadi kalau kita mau Islam yang benar tuh Bapak Ibu, menurut mereka bersyahadatlah di depan amirnya, baru sah. Kalau bahasa Nasraninya dibaptis. Di Bapak Ibu yang hadir nih belum Islam nih, ini Islam masih abal-abal nih, karena belum disahkan, belum dapat ijazah. Oh gitu. Kenapa begitu Ustaz? Ya begitu pula paham mereka. Mau diapakan? Tidak bisa kita paksa-paksa. Tapi mereka sudah ditutup oleh MUI dan pemerintah. Mereka hidup eksklusif, boleh mengembangkan ajarannya sesama mereka saja, jangan keluar. Terus pergi lagi ke arah Alam Mayang, ya, di belakang Alam Mayang jalan sepakat tembus simpang 4 Bukit Barisan Singgalang, ada merek besar lagi, Al-Ikhwan. Dulu namanya Al-Arqam, tukar nama Katrun Nada, tukar nama Al-Ikhwan, aslinya Al-Arqam. Tahun 90-an sudah ditutup oleh Presiden Soeharto, dilarang penyebarannya dari Malaysia. Sampai sekarang mereka eksklusif, hidup sesama mereka. Mereka takkan menikah dengan kita umat Islam lain, haram hukumnya, karena kita dianggap tidak benar Islamnya. Maka mereka tuh hidup sesama mereka saja, beranak pinak di situ, nikah sama-sama mereka saja. Kenapa begitu? Itulah firqah. Ya, itulah firqah. Tidak bisa kita bilang kita sama, tidak sama, beda. Yang sama itu kita meyakini mereka Islam, kita Islam, itu aja. Tapi prakteknya beda-beda. Kita tarik lagi ke zaman sejarah dulu. Wasil bin Atta membuat aliran namanya Mu'tazilah. Kata Wasil bin Atta, orang yang beriman tapi berbuat dosa, mencuri, menipu, berzina, ada tidak orang Islam yang berzina? Ada. Besok di hari kiamat dia akan diberikan oleh Allah hukuman separuh. Satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Namanya manzilah baina manzilatain, tempat di antara dua tempat, satu di surga, satu di neraka. Menurut Wasil bin Atta, surga neraka itu berdampingan. Nah, kayak kapling, kaki satu, neraka satu. Itu pula pendapat Wasil bin Atta, Mu'tazilah. Bagi mereka begitu. Mau diapakan? Wasil bin Atta tidak menerima peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa? Tidak masuk akal. Isra Mi'raj itu tidak masuk akal. Mana pula manusia sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu satu malam? Itu hanya mimpi Nabi, bukan kenyataan, mimpi Nabi. Itu pula pendapat dia. Lain pula Qadariyah. Qadariyah Bapak Ibu, firqah Qadariyah, jika umat Islam berzina dia tak berdosa. Kalau dia mencuri dia tak berdosa. Kenapa? Karena dia berzina, mencuri, berbuat-buat kejahatan, itu semua atas izin Allah. Hah? Mantap. Ya, atas izin Allah. Karena kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka tak mungkin dia berzina. Kalau tak diizinkan oleh Allah, tak mungkin dia korupsi. Kalau tak diizinkan oleh Allah, tak mungkin dia menipu. Semua itu atas izin Allah. Jadi siapa yang berdosa? Tak ada yang berdosa. Semua kita sudah ditakdirkan oleh Allah, hidup apa adanya. Gitu pula pendapat dia.
Jadi kalau bapak nanti bertemu dengan orang seperti itu, oh ini Qadariyah nih. Masih banyak di daerah Afrika masih ada pemahaman seperti itu. Di Asia juga ada. Jadi kalau bapak ingin bebas, masuklah Qadariyah. Iya, hidup tak punya aturan, seenaknya aja. Kan menurut kita, menurut mereka itulah mereka berpendapat Qadariyah itu ya Allah sudah mentakdirkan. Bahkan menurut mereka sebelum kita lahir kita sudah ditakdirkan akan berbuat apa, ngapain, kapan hidup, kapan mati, rezeki kita bagaimana, jodoh kita bagaimana, semua sudah ditakdirkan Allah, semua izin Allah. Bagi sebagian pengikut, sebagian orang awam paham, cocok, masuk akal, ikut, selesai. Tapi yang menjadi pedoman Al-Quran hadis juga. Itu kan katanya kan indallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka kalau kita berzina atas kekuasaan Allah. Oh, kalau ditanya seperti itu Pak, tak selesai namanya itu Pak. Itu paham mereka. Saya tak bisa jawab karena saya tak sepaham itu. Ya Islam. Ini kalau masuk di tengah-tengah tuh Pak ya. Pak Haji masuknya tengah-tengah. Dari awal saya sudah sampaikan, Islam itu akan terpecah 73 aliran. Bayangkan Pak Haji, 73 ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku kata Rasul akan terpecah 73 aliran. 72 masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Bayangkan, mana yang satu tuh? Jangan wallahu alam, tidak tahu nama itu. Maka saya berikan di contoh, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Ahmadiyah, ada Salafi Wahabi, ada Jamaah Tabligh, ada LDII, ada Al-Arqam, banyak lagi. Hanya satu yang sampai ke surga. Bertanya sahabat, yang mana yang satu itu Rasulullah? Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi Khawarij mengatakan kami Ahlus sunnah wal jamaah. Mu'tazilah mengaku kami Ahlus sunnah wal jamaah. Salafi Wahabi mengaku kami Ahlus sunnah wal jamaah. Maturidiyah, Asy'ariyah mengaku Ahlus sunnah wal jamaah. Semua paham mengaku Ahlus sunnah wal jamaah. Aikun terbedu. Bapak Ibu yang mana? Kan ngaku juga Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tentu kita punya standar. Siapa Ahlus sunnah wal jamaah itu? Ya kan? Kalau di Indonesia Pak Ustadz, NU, Muhammadiyah, Salafi itu beda. Jamaah Tabligh beda. Jangan bilang sama, beda. Ada perbedaannya. Cuman Islam dalam 73 paham itu terbagi dua besar perbedaan. Yang satu perbedaan akidah, pemahaman keimanan, yang satu perbedaan furu'iyah. Apa contoh perbedaan akidah, pemahaman keimanan? Contoh, Bapak Ibu pergi ke Jalan Nangka, ada masjid besar Raudatul Jannah. Ya, dengarkan kajian mereka. Mereka sepakat mengatakan bahwa Allah itu ada di langit ketujuh. Memang di situ Allah bersemayam. Allah bukan di bumi, Allah ada di langit ketujuh. Apa buktinya? Nabi Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Buktinya Allah itu di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri. Allah di atas. Allah menempati suatu tempat namanya Aras. Itu pula pahamnya. Ya, mereka juga berpaham bahwa Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah ibunda Rasulullah masuk neraka karena kafir. Abdullah itu kafir, Aminah itu kafir karena mereka sudah mati, Nabi belum jadi Rasul, kafir.
Itu pula pendapat Salafi. Ya, kalau kita praktek solat, pergilah ke masjid sana Pak, solat. Kalau mata kaki celana bapak ni solat tertutup, pandang-pandang sinislah mereka tuh. Ni ahli neraka nih. Isbal. Kalau dia hidup dengan kita di masyarakat, coba diajak tahlilan, takziah, malam 1, malam 2, malam 3, takkan mau. Neraka, neraka. Siapa yang datang waktu takziah baca Yasin, baca tahtim, baca doa, semua yang datang tu neraka. Itu pula pendapat mereka. Kalau ada acara di masjid, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, yang hadir dalam pengajian itu, yang mendengarkan ceramah, bahkan yang ikut mengisi ceramah, semua ahli neraka. Bid'ah itu kan adik-beradik dengan kafir. Jadi Bapak Ibu, kalau orang awam kita tidak tahu arti bid'ah, jangan sosok ikut bid'ah pula. Bid'ah itu adik-beradiknya kafir. Kau kafir, kau bid'ah, sama itu. Ekstrimnya begitu. Karena bid'ah itu kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Orang yang berbuat bid'ah masuk neraka, orang kafir masuk neraka. Sama. Jadi kalau dia membid'ahkan bapak kafir, bapak masuk neraka. Itu pula pendapat mereka. Ya, begitu pemahamannya. Siapa yang kunut solat subuhnya masuk neraka. Bertanyalah jamaahnya, bagaimana kalau rumah kami itu masjidnya dekat, orang solat sunat subuh situ kami imamnya pakai kunut syekh. Oh, jangan kunut, ikut saja, tapi tangan tak usah diangkat, tak usah kunut, masuk neraka. Kalau masuk neraka, Pak Imam kenapa diikuti? Jangan bermakmum di belakang imam yang masuk neraka. Tak apa-apa, boleh ikut. Aneh-aneh nah. Boleh silakan. Ya. Di dalam peperangan Pak. Ya. Di mana-mana yang masuk. Gurunya Usama bin Laden. Ya. Karena ada pengkhianat. Ya. Nah, kalau bagaimana kita menghadapi orang ini kalau dia orang berkhianat seperti ini, Pak? Tadi kan kalau pengkhianat dia minta maaf, dimaafkan. Tapi Ya. kalau sampai kita menjadi korban besar seperti itu. Ya. Contohnya Pak, setiap ada peperangan di mana saja. Ya. Orang akan mati karena ada pengkhianatan. Pak. Betul. Nah, jadi bagaimana kita berlaku dengan orang-orang seperti ini, Pak? Nah, itu yang buat Khawarij marah sama Ali bin Abi Thalib. Kenapa pengkhianat dimaafkan? Itu. Kenapa pengkhianat dimaafkan? Mungkin pengkhianatnya Muawiyah tidak sama pengkhianatnya dengan orang yang lain. Mungkin menurut pendapat Ali bin Abi Thalib, Muawiyah ini sahabat Nabi juga. Mungkin dia berkhianatnya kekhilafan. Ali punya pertimbangan, tapi ingat Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib itu mujtahid. Ya. Ali itu mujtahid. Termasuk sahabat yang pintar otaknya. Setelah Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib dipandang oleh Nabi paling cerdas otaknya dalam persoalan penafsiran Al-Quran. Jadi keputusan Ali bin Abi Thalib itu dalam bimbingan Allah. Beda dengan kita. Di situ letaknya berbedanya. Kita susah. Apakah keputusan kita nanti memutuskan suatu perkara itu betul-betul karena bimbingan Allah atau bimbingan syaitan? Kemudian yang kedua, Muawiyah itu dianggap pengkhianat. Apakah pengkhianatnya Muawiyah itu sama tidak dengan pengkhianat orang-orang lain seperti orang awam seperti kita? Di situ susahnya, Pak. Jadi mengikuti persoalan itu tidak mentah-mentah. Salahnya sahabat tak sama salahnya dengan kita. Khilafnya sahabat tak sama dan khilafnya dengan kita.
Jadi keputusan Ali itu sudah betul-betul atas ijtihad, pertimbangan yang matang. Tidak sembarang memutuskan orang yang sekeliber Ali bin Abi Thalib. Jadi tugas kita apa? Sami'na wa ta'na. Karena Nabi pernah berpesan, alaikum bis sunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Ikuti cara hidupku, cara berfikirku, sunnahku, dan ikuti cara hidup sahabatku yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Persoalannya di situ, Pak. Apakah sama pengkhianat Muawiyah dengan orang sekarang? Atau samakah persoalan itu keputusan yang diambil Ali bin Abi Thalib dengan orang sekarang? Itu susah menjawabnya. Nah, mudah-mudahan kalau ada pengkhianat zaman sekarang, ya mungkin pengkhianatnya niatnya lain. Begitu, wallahu alam. Ya Pak ya, karena itu kerja hati, saya tak tahu pula. Tapi kalau sudah dibuatkan hukum, disusun undang-undang dan sebagainya, disahkan oleh suatu negara, dibuat aturan, ya jalankan, karena sudah disepakati. Zaman dulu belum ada seperti itu. Begitu ya Pak ya. Masih ada pertanyaan? Lanjut. Ya. Sampai begitu pemahamannya. Jangan doa kalau mati, karena Al-Fatihah, Al-Quran takkan sampai dengan orang mati, tak ada, takkan sampai. Karena menurut pemahaman mereka, idza matal insan in qata'a amalu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lah. Hanya 3 amalan yang bisa sampai kepada mayat: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh. Selain dari 3 ini takkan sampai. Itu pula pemahamannya. Memahami hadisnya begitu. Ulama lain lagi pemahamannya, bukan begitu pemahamannya. Begitu. Jadi semua perbedaan-perbedaan pendapat itu dari pemahaman. Lalu mana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kan begitu. Yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya pertama kata Rasulullah, yang berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan hadis, ditambah dengan al-ulama warisatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Timbullah ijma', timbullah qiyas. 4 sumber hukum dalam Islam, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu megang 4 hukum Islam. Ketika kurang dari 4, maka dia sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, ada yang bilang kami hanya ikut Al-Quran, ikut hadis, tak ikuti pendapat ulama. Ulama itu apa tuh, beda-beda pendapat. Pertanyaannya, sejak kapan kau ketemu Nabi? Dapat ilmu tentang hadis dari mana? Yang ngajar kita Al-Quran siapa? Apakah lu hidup di zaman Nabi? Oke, silakan. Apa ya? Apa namanya Pak? Kodoria. Iya kan? Kan ada orang berpaham seperti itu. Kami tak pakai ulama mazhab, kami tak pakai ulama, langsung kepada Al-Quran, langsung kepada Nabi. Ustadznya itu ulama enggak? Jangan diikuti. Baca Quran sendiri, terjemahkan sendiri, baca hadis sendiri, terjemahkan sendiri. Bersilakanlah. Nak kacau balau Islam tu, tak bisa. Contoh, kita pakai ijma', pakai qiyas. Ya, saya ambil pendapat ulama tentang Al-Quran, tentang hadis. Al-Quran itu masih umum, banyak yang masih umum, butuh tafsiran. Hadis itu masih banyak yang umum, butuh penjelasan, sarah namanya. Siapa yang bisa menjelaskan Al-Quran? Siapa yang bisa menjelaskan hadis? Orang berilmu. Siapa orang berilmu? Ulama. Contoh, apa hukumnya meninju orang tua? Kata siapa?
Kata siapa meninju orang tua itu berdosa? Mana Al-Qur'annya? Ayat berapa, surat apa? Fala taqul lahuma uffin, jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu uff. Nggak ada tinju situ. Nah itu dia. Itu ibu langsung tembak 12 pas sama itu. Itu contoh. Nggak ada Pak dalam Al-Quran meninju orang tua itu haram. Nggak ada. Mana dalilnya? Jadi kalau orang sekarang sedikit-sedikit dalil, mana dalilnya? Mana dalilnya? Gelodok. Kalau gitu kita belajar Islam tidak akan ketemu Pak. Nanti tanya sama dia, mana dalilnya menampar orang tua itu durhaka? Mana dalilnya? Tidak ada. Jadi apakah tak ada dalil boleh kita lakukan? Jangan. Masa ninju orang tua? Yang ada itu dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin. Jangan kalian berkata kepada kedua orang tua Berkata saja sudah apalagi kiasan. Itu kiasan. Itu siapa pendapat ulama? Ulama yang menjelaskan dalam Al-Quran tidak ada. Dikiaskanlah, berkata saja sudah berdosa, apalagi menyakiti dengan fisik, memukul, mencaci maki, menendang, lebih parah lagi. Itu ulama menjelaskan. Itu kias, contoh satu kias. Dua, ijma. Laki-laki sholat Jumat apa hukumnya? Kata siapa? Ayat berapa? Surat apa? Ya, ayat berapa? Ayat 1. Itu Bapak sembarang seperti itu. Kalau ayat 1, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat berapa bahwa laki-laki itu wajib sholat Jumat? Tidak ada dalilnya Pak. Tidak ada dalilnya. Mana dalilnya? Mana Al-Qur'annya? Mana hadis? Tidak ada Pak. Jadi yang ada itu ayat 9, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-solati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Jangan dipotong omongan saya. Itu sesat pula. Kata Ustaz tidak ada wajib sholat Jumat. Tunggu dulu, saya paham. Saya beri penjelasan dulu. Yang dalam Al-Quran itu Allah menghimbau, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-solati min yaumil jumu'ah. Jika ada himbauan panggilan untuk sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah. Wazarul bai', dan tinggalkan jual beli. Mana kata wajib? Tidak ada. Tidak ada Pak. Ulama mentafsirkan. Timbullah ijma, lahirlah kaidah usul, muncullah fikih. Jadi berproses Al-Quran tuh Pak Bu, baru keluar hukum. Jadi butuh kita penjelasan ulama. Nggak bisa ini ayatnya, ini hadisnya. Apa makna hadis itu? Apa makna ayat itu? Kau siapa? Ulama mengatakan idza nudiya lis-solati min yaumil jumu'ah, dan apabila datang perintah Allah untuk solat Jumat, fas'au. Kata-kata fa dikaji oleh dalam kaidah usul fikih bahasa Arabnya fi'il amar. Fi'il amar kalimat perintah. Timbul lagi Pak pemahamnya, kalimat perintah ditarik usul fikih, al aslu fil amar lil wujub. Itu bukan hadis, bukan Al-Quran, itu kaidah usul yang disusun oleh ulama. Asal muasal al aslu fil amar, perintah itu lil wujub,
asal muasal perintah itu dari Allah dan Nabi, wajib hukumnya. Maka sholat Jumat itu hukumnya wajib. Kata siapa? Kata Allah, diterangkan oleh ulama. Itu perintah Allah. Wazarul bai', dan tinggalkan jual beli. Lahir lagi kaidah usul, al aslu fin nahi lil haram. Asal muasal larangan Allah itu hukumnya haram. Maka jual beli, bekerja saat sholat Jumat haram. Kata siapa? Ulama menjelaskan pemahaman ayat. Jadi kalau kita Bapak Ibu tertipu sedikit, kita kurang-kurang paham, orang sering begitu di masyarakat. Mana dalilnya? Mana dalilnya Maulid Nabi? Mana dalilnya Isra Mi'raj? Mana dalilnya takziah 3 hari baca Quran? Mana dalilnya? Itu glodok namanya itu. Kalau begitu kita belajar Islam, kacau Islam ini. Yang ada dalilnya, allazina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berzikir pada Allah, baca Qurankah, bersolawatkah, solatkah, dimanapun kau berada. Mau di rumah, mau di masjid, mau di pasar, mau di kantor, silakan berzikir. Bagaimana cara berzikir? Terserah. Itu ijtihad ulama. Itu pemahaman ulama. Kalau dicari dalil, Pak, mana dalil baca Al-Quran di tempat orang meninggal? Ya enggak ketemulah. Ada dibuat Nabi enggak? Tidak semua yang tak dibuat Nabi itu tak boleh dilakukan. Kalau kita mengatakan yang tak ada zaman Nabi tak boleh kita lakukan, maka matilah ijtihad, tertutuplah ilmu. Contoh, ya, donor darah, transfusi darah, ada zaman Nabi? Bayangkan Pak, darah masuk ke tubuh kita, entah darah orang pemaling, orang mencuri, darah orang makan babi, darah orang pemabuk, darah orang koruptor, masuk ke tubuh kita nih, boleh enggak? Bingung. Boleh tidak? Darah orang berzina, kerjanya berzina, masuk darahnya ke tubuh kita lewat transfusi darah, lewat donor, boleh enggak hukumnya? Enggak ada zaman Nabi. Donor darah tak ada zaman Nabi. Antara halal dan haram. Ya, kata ibu. Timbul ulama baru. Ya kan? Siapa yang membolehkan donor? Ijtihad. Ijtihad. Tak ada Al-Quran, Pak, tak ada hadis. Jadi kalau kita ikuti zaman Nabi, tidak ada donor darah. Kalau begitu, tidak usah donor darah. Mana dalilnya? Akan begitu. Berobatlah suami ibu antar ke rumah sakit. Kata dokter, Bu, HB suami ibu 7 hemoglobin. Tolong cari 7 tabung lagi darah sekarang juga. Kata ibu, tidak ada zaman Nabi Pak dokter. Mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Tapi suami ibu kritis, biarlah mati dia daripada saya masuk neraka. Mati lagi jando. Takziah orang, kenapa mati lagi? Tidak ada zaman Nabi donor darah. Suami saya kekurangan darah Bapak Ibu, jadi tak donor. Tidak ada zaman Nabi. Ibu biarkan mati dia daripada saya masuk neraka. Lebongak bajago. Di banyak Bapak Ibu persoalan-persoalan Islam tu tidak serta-merta cepat menjustifikasi, membuat hukum. Tak ada zaman Nabi, tak boleh. Tunggu dulu. Ulama kan ada, ijtihad kan ada, pendapat ulama kita dengar. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah kita sambung besok lagi. Panjang lagi tu ceritanya tu. Yang nanti kita akan bahas sebab-sebab Islam itu berpecah belah.
Demikian, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.